Mancing mantap fishing Mancing Mantap Fishing fokus. Community. Community loh. Community. Dia sudah lupa nih. Oh iya itu. Wah, jubirnya gimana nih? Tuh, kita mengikuti revolusi pemancingan ya. Dari gaya mancing, teknik mancing macam-macam lah. Nah itu saya rasa tuh berubah gitu ya. Nah Om Benny sendiri nih, dari tahun berapa nih Om mancing Om? Tahun 91. 91 udah mancing. Gue baru lahir kan. Sebenarnya kalau MMMC itu nggak pernah mengikat dengan satu empang sih Om. Nggak pernah ya? Artinya empang manapun, kondisinya seperti apapun, yang penting itu bisa menjaga eksistensi teman-teman nih. Artinya makanin lah kalau kita bahasa kita ya. Puasat memancing. Iya. Kita nggak melihat fisik, nggak melihat apapun namanya ya. Iya, nggak ada. MMMC itu ya. Iya. Semua bisa gabung kok gitu loh. Pernah nggak kejadian ini ikan induk cuman tahu kita cuman 5 ekor. Ini isinya adalah 50 ekor. Pernah nggak? Sportivitas tinggi, solidaritas membara, senyum di bibir, sukacita bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Habibie di pemancingan Telaga Silet di channel Telaga Silet ya. Kali ini kita kedatangan narasumber yang super spesial banget nih, yang susah banget diajak ke sini nih. Waktunya cuman kebanyakan ketemunya di Empang gitu kan. Ini salah satu living legend juga ya, kita sambut aja langsung Om Benny sama Om Alip. Om Alip. Oke. Baik. Thank you Om Habibie. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi kita kali ini temanya ngobrol santai aja Om ya. Siap. Cia. Saya nggak nanya-nanya yang lain-lain kok. Ini udah makasih banget nih diundang nih gitu kan. terima Biasanya kasih kita banyak. kalau di Empang sama-sama sibuk ngobrolnya nggak sempet kan. Nggak sempet. Ngobrol cuma pas pulang gitu. Baru Ini ada momen mancing. bisa ngumpul bareng kan ya, ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Nah, itu dia. Jadi, Gimana Om Habibie? jadi ini mumpung ada Om Benny-nya langsung, ada Om Alip langsung. Siap. Yang keduanya ini punggawa MMFC ya, mungkin yang belum tahu ya. MMFC itu apa namanya? Mancing mantap fishing Mancing Mantap Fishing Fokus. Community. community loh. Community. Dia sudah lupa nih. Oh iya itu. Wah, jubirnya gimana nih? Jadi terbentuknya kapan sih Om MMFC ini? Terbentuknya 14 tahun lalu tuh berarti berapa 14 tahun lalu 2001. Iya, 2001. 2001 tuh. 2001. Satu ya. 2001. Berasa ya kita Om Nggak ya. berasa. Udah lama juga berarti ya. Iya. Udah lama juga mancing ya. Udah lama juga mancing Udah ya. lama yang mancing, udah lama sekali. Udah habis berapa banyak Om? Ngomong habis banyak. Nggak kerasa. Rumah, mobil, sertifikat. Ya itu Yang penting kalau nggak ketemu temen kan pusing. Nah, iya bener. Seminggu nggak ketemu temen pusing. Jadi mancing tuh buat Om Benny tuh mungkin sama gak sih sama saya atau sebagian orang nih, yaitu suatu hiburan iya, terus suatu apa ya, meditasi juga kan ya. Iya. Untuk healing atau refreshing gitu. Kalau saya sih sebenarnya cuman pengen ketemu temen aja sih. Gitu ya. Temennya MC kan asik-asik semua. Asik-asik ya Om ya. Orangnya asik-asik semua. lebih kepengen ngumpul gitu Om. Iya, Kayak seperti gitu, biasa. Kan sebenarnya kita tanpa mancing juga sering ngumpul, cuman saat mancing tuh sesuatu yang lebih. Saat ngumpul pas mancing tuh sesuatu yang lebih. Beda. Apalagi di Empang tuh banyak banget yang maaf-maafan ya. Maaf kanan, maaf kiri gitu. Itu khasnya begitu tuh. Meskipun kadang kalau sebelahnya kita juga sering ngumpul bareng di luar, pas di Empang juga jadi lawan Om Ben ya. Iya. Kayak gitu ya. Ya kan? Sportivitas Iya. ya. Aktivitas tuh. Tapi itu kan terjadi secara nggak langsung ibaratnya gitu kan. Karena ya perlombaan ibaratnya Om ya. Iya. Gitu ya, kan gitu ya. Cuma dari semua itu kita nambah banyak saudara, nambah temen gitu kan. Silaturahmi lah ya. Dari hobi yang mungkin kalau segelintir orang nilai mancing ngapain sih lu gitu kan, mancing lu beli ikan lu jeburin ke empang
lo pancingin lagi nih gitu kan. Kan gitu ya kan konsep orang. Mendingan lu punya duit beli aja ikan kan begitu. Coba kan kita punya sensasi atau punya hasrat yang berbeda gitu kan ketika kita wah kita pemain pelampung nih, lomba pelampungan narik ikan banyak-banyakan gitu kan. Mampus lo narik banyak lo gak narik ikan lo gitu kan. Jadi ada segi ceng-cengan gitu ya. Gitu ya. Ada sensasi itu ya, seru ya, keseruan di empang keseruannya itu di yang nggak bisa ditemuin di kegiatan lain mungkin. Bener. Iya. Bener. Dan sekarang beda. empang tuh udah gila, apalagi udah merajalela lah, banyak banget nih. Iya. Terutama silet nih. Wah, silet melambung tinggi. Bukan begitu. Kita mengikuti revolusi pemancingan ya. Dari gaya mancing, teknik mancing macam-macam lah. Nah itu saya rasa tuh berubah gitu ya. Nah Om Benny sendiri nih dari tahun berapa nih Om mancing Om? Tahun 91. 91 udah mancing. Gue baru lahir kan. Lebar lahir dia udah mancing tuh. Udah mancing kok ini. Sebenarnya mancing biasa sih tahun 89. 89. 89 dulu Itu zaman mancing apa tuh Om dulu? ikan mas. Ikan mas ya? Dulu ikan mas dulu kan ada kita kan ada grup zaman break-breakan ya. Breaker dulu. Itu sering ngadain. Iya. Setelah itu juga kita tiap bolos kerja mancing. Bukan bola sekolah nih mas, ini bola kerja Tahu mancing. nggak pertama saya suka mancing pelampungan. Gimana tuh? Saya dulu sama almarhum teman saya tuh, almarhum baru 4 bulan ini sih meninggal. Saya diajak mancing, saya kan kerja. Bro, sini ya. Di mana? Di Empang. Tolong bawain gado-gado katanya, iya kan? Saya bawain gado-gado. Nah, saya ke Empang, pegangnya pancingan. Saya ngeliat kumbul om. Ini kumbul. Tak ada ikannya. Lagi, tak lempar lagi. Ada ikannya lagi, ya kan? Itu sampai merem. Bener tahun itu saya sampai merem itu lihat Lampung begini asli. Jadi kebayang-bayang tuh pelampung ya. Ke bawah. Sampai ke bawah tidur. Ya kan gitu ya. Imajinasinya pelampung ya. Iya itu. Sampai sekarang tuh artinya ya kalau nggak mancing ya karena banyak kegiatan sekarang jadi memang akhir 2 bulan ini kan agak kendor saya mancing ya. Hari biasa ya, kalau hari Sabtu Minggu tetap. Cuman hari biasanya itu memang udah saya kurangin karena banyak kegiatan. Berarti kalau saya ini sama Om Ben. Kalau saya kan mancing terbaru lah Om ya. Tahun berapa tuh Om? Dengan usia berbeda. Kalau saya baru mancing itu 2017 sebenarnya. Tapi hal yang saya rasakan ternyata dengan senior juga sama nih. Maksudnya ketika pertama kali kita kenal mancing pelampungan, itu rasa ingin mancing lagi gitu tuh kayaknya tinggi karena apa nih? Karena pelampung sebenarnya. Pelampung ya. Itu pelampung nggak bisa dulun-duluan begini gitu kan. Nyampe ke bawah mimpi juga iya. Beda mungkin kalau dengan Om Benny ya, mungkin Om Benny seminggu bisa mancing dulu 3-4 kali. Kalau saya kan kerja soalnya, mungkin mancing Sabtu Minggu. Jadi di sela-sela hari itu mungkin Senin, Selasa, Rabu itu sempat aja nih ke bawah mimpi nih kapan nih Sabtu, kapan nih Minggu gue mancing lagi deh gitu kan. Mancing gitu iya ya. gitu, sampai begitunya gitu. Padahal dulu kalau dibilang juga mancing kata gue ya, ngapain mancing lempar neger naruh nungguin pelampung gitu kan. Tapi ketika kita udah ketemu kayak klik gitu ya, ketemu sensasinya, oh enak seru gitu ya. Kayak pengen lagi, bahkan kadang lupa waktu Om. Bener kadang gitu kan. Setuju. Ya kan ya. Setuju. Makanya tadi saya membenarkan Om Benny, berarti sama juga ya awal suka mancing itu nyampe ke bawah mimpi itu nggak cuma saya, berarti Om Benny juga sama gitu. Sama. Awalnya ke bawah mimpi. Nah, awalnya nih kebentuk nih MMFC itu dari Om Benny sendiri atau ada siapa gitu? Banyak Om, sebenarnya banyak. Sebenarnya. Awalnya dulu waktu pas mancing di Telaga Baru. Dulu zaman Pak Emen, Telaga Baru, terus Patriot pas. Nah saat Patriot lah terbentuk. Tapi memang Ada Om dari Rojak, komunitas ada itu sering mancing bareng tuh sama Om Benny. Iya kemana-mana, ke Bandung, ke apa, rame-rame. Akhirnya kan itu berkembang. Karena ketemu temen yang asik semua ternyata. Iya. Di MMFC itu ketemunya asik semua. Sampai sekarang kan asik semua ketemu temennya.
itulah. Kekeluargaannya Om Ben ya maksudnya asik gitu ya, jadi Iya. erat gitu ya. Iya, Guyup kemana-mana bareng, kemana ngumpul kemana gitu bareng, kan. ngumpul. Artinya dari mancing itu kita nggak hanya ngumpul ketika pas mancing doang gitu. Bahkan mungkin ada hal-hal sosial atau yang lainnya. Iya. Kita juga bisa guyup masih bareng gitu. Jadi lebih erat lah gitu pertemanan kita. Dan sampai sekarang asik semua orang-orangnya. Yang saya perhatiin juga ya memang MMFC ini kalau kayak sosialnya luar biasa gitu ya. Di luar Empang ya katakan Iya. masih ada kegiatan sosial lain gitu, Iya. berbagi atau apapun gitu kan. Pedulilah gitu, ada kepeduliannya. Itu dari Iya. modalnya kebersamaan tuh. Bersamaan Bersama pastinya. dong. Nah, yang pengen saya tanya tuh, apa memang dari dulu konsep mancing pelampongan itu ikannya banyak, dalam artian tarikannya banyak, harus banyak-banyak begitu. Siapa sih tuh? Apa Om Itu Benny ada nih yang pengen awalnya. begini? Itu ada awalnya, Om. Awalnya gimana Awalnya nih? gini, Om. Ya, ini kita Itu tuh ada cerita awalnya. nih. Awalnya tuh ceritanya kan kita mancing tuh pengen gentakin nih banyak ikan. Ya. Tapi ternyata memang sebenarnya ikan di kolam itu makanin cepet habis. Awalnya itu ayo. Tiap mancing misalkan ke tiket 2.000 tambah lagi di ikan tambah ikan maksudnya. Ayo tambah ikan. Ternyata sampai sekarang akhirnya di full. Udah kita langsung segini aja deh. Ikan banyakin. Dan kebetulan di MMC kan dulu kan banyak kan yang mancing tuh usianya bapak-bapak nih. Iya, senior lah ya. Senior lah bapak-bapak. Artinya kan saya ngabisin waktu, kalau nggak ngentakin mau ngapain. Benar. Kan kalau kita, mohon maaf nih, kalau kita mau ikan sedikit, kasihan yang punya kolam. Yang punya kolam itu pasti begini, selalu kena imbasnya Om. Iya. Imbasnya gini, kolam lu ngeblok. Ikan makan di situ aja. Ikannya nggak makan. Iya kan, lainnya nggak makan. Nah kebetulan umpan ini lebih bagus dari yang lain ya. Satu ya, itu nggak ngomongin umpan, tapi kebetulan lapaknya juga bagus. Pas kebetulan di situ ada ikan di situ banyak. Ikan ngumpul di situ semua. Ikan cuman misalkan turun 100 kilo atau 200 kilo. Kalau sini 4 lapak di situ. Habis ya. Selesai. Gitu Sama kan, 4 orang meskipun umpannya apa aja. Berarti Yang disalahin adalah Empang pemilik kolam gitu. Jadi dulu MMC itu gimana caranya biar kita tidak menyalahkan yang pemilik kolam. Imbang. Tapi dengan syarat pemilik kolam juga harus ngerti, perbaikinlah kolamnya. Kan dibanyakin ya kan, biar semua rata makannya. Gitu aja sampai Artinya sekarang. Perawatan juga lah berarti Om ya. Iya, perawatan. Empangnya bagus, ikannya runningnya juga bagus, sehat, makanin, gitu kan. sehat. Otomatis kalau kita dilepas di kolam, mungkin dengan ikan yang kapasitasnya lebih banyak, semua orang juga pasti ikut mancing. Ada tarikan Nikmat gitu. gitu. Ya benar gitu. Meskipun balik lagi juga gimana cara mancing dan teknik mancing masing-masing. Nah, itu Itu dia kan kembali ke skill ya. Kembali skill. Itu ada kembali. slogannya MMC yang terkenal tuh speed and skill. Dulu kita kan masih muda. Iya. Lawannya bapak-bapak. Tuh, balik kita menang. masih muda, Sekarang balik. yang sekarang datang anak muda, kita udah bapak-bapak. Udah masalah aja sekarang kita. Itu aja udah. Iya. Skillnya udah kalah jauh. Speednya ada kalah jauh. Tapi kita enjoy aja. Karena skill ya Om. Iya, tapi enjoy. Seneng lihat, wah dia makan. Kita bukannya jangan curang. Enggak, tapi seneng. Wah, dia makanin. Kita satu, dia satu, dua. Kan beda speednya kan. Iya. Satu sama narik. Dia satu. Iya. Satu-satunya semenit ya 4 kali dia. Dia semenit. Dia 4 kali. Speednya udah beda. Nah kalau Om Ben sendiri nih atau Om Alip, pernah mancing di Empang ikan paling banyak berapa? Paling banyak tuh. Kalau saya waktu itu mancing itu, ini boleh nyebutin kolam, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa.
di Joglo sih, pemancingan Joglo tepatnya di Jakarta Barat. Saya 820 ekor Om. Tapi ikan yang dicemplungin tuh maksudnya ikan tuh berapa? Ikan yang dimasukin waktu itu seton 2 kintal. Condong kintal. Kapasitas pemancing hanya 32 lapak. Oke. Berarti kalau dihitung mungkin per lapak bisa sampai 40, kurang lebih 40 kilo lah ya. Ya. Tapi itu karena mungkin empang besar ya, empang Panjang besar, truknya. panjang ya kan, tanaman ikan juga lumayan banyak dan pemancingnya nggak begitu Banyak. full juga, nggak begitu banyak kan 30, harusnya kan itu bisa sampai 60 lapak kan. Betul. Iya, rata itu Om, itu asik seru. Ikan ditanam sekilo bisa 8 sampai 12 ekor. Iya, ukurannya. Iya, nggak tahu gue lagi hoki di situ ya, gue nggak tahu juga nih, karena kan nah, mancing. Percaya nggak sih tentang hoki pasti ada kan ya? Pasti ada Iya, faktor iya. itu waktu yang itu. Itu bener Om, dari pagi sampai sore 2-3 Om Ben. Jadi wah itu sejarah sih, belum terulang lagi. Belum ngerasain ya. Tapi dengan regenerasi baru ini ternyata 800 ekor belum apa-apanya kan. Masih banyak lagi ternyata. Itu kita belum ngomong itu dulu. Kalau Om Benny gimana Om Ben? Dari zaman muda nih gitu. Iya. Kita kan nggak tahu nih. Lebih panjang nggak perjalanannya? Harusnya. Iya, gitu. Sejarahnya lebih banyak. Sejarahnya paling banyak saya 600 atau 700 waktu itu ya di kolam Pak Haji Santika. Tapi tetap kalah kan Om Denny. Kalah ya? Ini kan 800. Waktu yang di Cipondo ya Om? Iya, 800. Itu paling banyak loh Om. Itu juga ada mancing rokok sembusan. Ketawa. Aduh. Seperti itu mancingnya. Iya betul. Ngobrol sana, ngobrol sini, tinggal sana, tinggal sini. Dan nggak berasa Om Ben ya? Nggak Dari berasa, pagi sampai cuman sore itu memang- tetap selesai waktu Iya, gitu ya? memang happy. Cuman ini saya lagi pengen nyobain, belum ketemu waktu mancing di Empang Damai. Emang viral. Aduh, itu keren Om sebenarnya. Ada 1000 tuh keren banget itu. Itu rekor, legend itu. Iya sih, itu bukan promosi ya. Iya, Cuma iya. nggak segelintir sih. Banyak orang ibaratnya Iya. mengatakan ya puas sih gitu. Saya dengernya Om itu aduh, Iya. kaget. Ya kita bahas itu nanti lah. 1000 keren. Kita bahas dulu Om Benny ini emang kalau di lapak lagi mancing, Om Alip mungkin setuju ya. Tipenya kalem, santai, Iya. tapi bahaya loh. Iya, Bener gak? bener. Kalau yang beliau utarain tadi beratnya sekarang banyak regenerasi yang muda-muda, yang tua mah mancing begini-begini aja. Bohong. Kayak itu bohong. Karena kita nggak lengah ya. Iya. Gitu ya. Jangan sampai kita lengah, Lengah ya? terperdaya gitu. Tahu-tahu banyak anjir. Itu dari mana gitu kan? Iya. Itu sering terjadi tuh. Sering terjadi. Jadi Om Habibie, karena mau nggak mau itu kita mancing itu nggak hanya sekedar kita dikasih umpan, dilemparin dan mancing nggak. Kita harus punya trik. Betul. Bener nggak Om Ben? Iya nggak sih? Gitu kan. Jadi jangan lo pengen ibaratnya lo mancing dikasih umpan sama kedi, lo lempar pengen dimakan ikan, nggak seperti itu. Itu kan satu, kita harus ngumpunin. Kedua juga kita harus ada feeling nih, ada trik. Iya. Kalau buat saya sih mungkin Iya. sama nggak sih Om Ben ya? Sama. Gitu. Om Habibie juga kan sedikit banyak mancing juga di mana-mana namanya ada tuh. Pasti juga mahamin dong kan. Eksistensi itu namanya. betul, eksistensi. Iya. Aduh. Nah, terus saya kan dulu kan inget banget tuh kolam Telaga Silet pertama kali dibangun tuh kolam pelampung. Tuh, Iya. Alip. Iya. Itu Pak Haji ya kan Babe itu manggil Om Benny waktu itu. Om Benny siapa lagi lah saya lupa itu. Beberapa orang itu. Mungkin Om Reja salah satunya. Konsultasi masalah bagaimana nih bikin empang nih. Gitu. Oh, Saya nol Om. Belum tahu mancing saya. baru awal mula masuk ya. Awal saya taunya cuma konstruksi, ngebangun segala macam oke lah. Tapi Iya. kalau untuk mancing nggak tahu. Banyak tanya Om Benny. Gitu. Benar-benar ya. Wah ternyata memang konsultan mancing juga bisa. Jadi kalau dibikin buku cerita kayaknya masuk gitu ya. Itu dia. Di novel ya dia. Iya karena sekolahnya mahal ya Om. Aduh, Sekolahnya ada kampusnya berteman. segala gitu kan. Iya, iya. Mungkin Om Alip lupa ketika pertama gue baru mancing paling baru berapa bulan ya. Sebelahan sama Om Alip. Gue tanya aja sama dia tanpa gue orangnya kan nggak pakai yang gengsi-gengsian. Iya, belak-belakan. Lu bagaimana sih mancing begitu? Wah kuliahnya lama Om.
Kuliah di mana nih? Ya kan? Siang malam. Kuliah siang malam. Baru deh diceritain kesininya baru gue paham. Jadi gimana tuh kuliahnya tuh? Jadi ada dulu Om satu tempat yang kita anggap itu kampus MMFC. Iya. Ya kita nggak sebutin nama lah ya. Cuma kita kayak punya kampus lah gitu ya. Karena kenapa nih kita bilang kampus itu? Karena di situ tuh terjadwal gitu. Ini kita mau event ya, kita mau event. Dan event tuh hanya buat teman-teman segelintir aja nih. Karena kita mainnya main sore. Berapa orang? Paling 10 Om ya. 10, 12. Gitu kan. Dan hanya ingin cari happy gitu. Cari happy. Hari ini harusnya ada hari ini. Tadinya kan saya gitu. Harusnya ada tadi kan saya karena nggak ada waktu. Tadi saya bilang saya nggak ada waktu. Hari ini kebetulan udah ketemu orang. Terus saya habis ketemu orang kan cabut ke sini tadi. Nggak sempat ikut. Jadi kenapa dulu tuh main sore? Kan kita kan juga ada aktivitas Om Habibie nih. Ada kerja kan kegiatan pagi sampai sore. Akhirnya kita ngakalinya karena kalau kita ibaratnya kayak orang kecanduan nih, harus nunggu Sabtu sama Minggu nih mancing. Ya ada kampus nih kemarin ya, di kampus. Tahan deh. Iya kan, hari Rebo kayak hari Jumat kayak, tapi sore mainnya gitu kan. Ah di situ awal mulanya Om. Jadi kita ada kampus MMFC, kita ngumpul bareng terus, mancing seru-seruan gitu. Makanya ketika Om Habibie tanya ke saya bilang sekolahnya mahal Om. Tapi emang Jawa keluar dari situ semua ya. Iya. Om. Keluar dari situ semua. Dari situ ya? Dan pentolannya siapa Om Habibie? Siapa? Beliau Om. Coba. Beliau Om pentolannya. Masa? Ya, Enggak artinya juga gini, banyak. kalau saya bisa bilang dosennya siapa itu? Oh iya. Beliau gitu. Banyak. Cuma keluarannya dari situ semua kebanyakan. Masuk Gugun, Omegi semua. Jadi Om Benny nih yang mencetuskan begitu nih? Ya, ide-ide hal yang baru itu kalau mungkin semua teman-teman MMC lama ini senior atau yang baru nih, Om Benny. Kalau buat saya pribadi nih, saya ikut dari 2017 ya, gitu kan. Meskipun MMC berdiri udah 14 tahun sampai sekarang nih, kan begitu. Cuma yang saya pahami ya, tetap ketua kita inilah paling oke lah pokoknya. Kita ngeliat Om Benny tuh Sebenarnya memang dasarnya dari kuliah itu keren-keren. sosok Om Benny tuh ya, icon lah ya, bisa dibilang ya. MMFC itu Om Benny kan gitu ya. Ikonnya di mana? Enggak juga semua kan, dari semua kan MMC keren-keren semua Om orang-orangnya. Iya, kita sambil ngobrol Om sambil Iya, dicicipin nih. siap. Makasih. Iya. MMC itu semua teman-teman tuh keren semua. Akuin sampai sekarang itu Iya. keren semua. Nah, kalau Om Benny kan begitu Om Habibie. Gimana? Om Benny itu orangnya rendah. Ketika kita ngomong hal sesuatu yang buat dia tadi Om Habibie bertanya nih, Om Benny itu icon ya gitu di MMFC gitu. Itu kan pasti Om denger dari mulut ke mulut dong, Iya. nggak langsung dari sumbernya gitu kan. Dan penilaian saya boleh dong. Boleh, Nah makanya. itu juga pengaruh. Makanya kan Ketika penilaian saya begitu, saya dengar begitu, oh oke. iya, betul kan? Approve gitu. Kan kalau dari sumbernya langsung kan seakan-akan gue itu ini loh gitu. Oh Kan iya. nggak mungkin dong. Iya, self branding Iya, biasanya. makanya Memang seperti- sebenarnya kan semua dari semua. Sebenarnya kan kita tanpa semua kan bukan kita. Ya artinya Gitu. banyak temen lah gitu kan. Iya, Iya. semua Dari kebersamaan itu. kebersamaan itu keren. Sama hobi mancing sampai sekarang ya. Sampai sekarang Om. Bisa konsisten gitu ya. Iya. Konsisten. Artinya Alhamdulillah dan ya. kerennya itu tersaring gitu loh. Ada yang orang berpikiran jelek kayak MMC itu sendiri dengan sendirinya tersingkir loh. Begitu ya. Keren ya? Seleksi alam. Iya, Iya kan? bener. Bener kan? Bener Om Ben. Seleksi alam ya. Seleksi alam. Seleksi bener. alam. Karena konsepnya MMFC itu, sorry kalau gua mungkin ini ya potongnya. Bukan untung rugi, benar gak sih? Iya. MMFC Iya. itu bukan untung rugi. Bukan untung Dia itu rugi. komunitas mewadahi para teman-teman yang sedang mancing, ya kan, kompak, mancing semuanya biar happy. Bener. Iya. Bener Om. Om Benny ini visinya adalah menyatukan yang punya pengelola empang dan para pemancing. Para penghobi. Iya. Iya. Semua happy. Cuma itu aja sebenarnya Om, nggak ada Nggak ada istilah lain. yang lain kita masuk ke hal-hal yang ranahnya mungkin berbeda dari hobi kita tuh nggak ada gitu. Hanya wadah nih lo pengen mancing nih, pengen gabung, pengen banyak temen. Ayo gitu. Lo pengen happy. Ini lo di sini gitu kan. Tapi kalau misalkan lo nyaman di
tempat lain atau empang lain atau mungkin komunitasnya kan juga ada ya, ya nggak masalah gitu. Iya. Gitu. Dari dulu nggak masalah ini ya kita juga ya. Nggak pernah sih Om, Nggak kita pernah nggak masalah, ya. Kadang kan kalau dengar dari segelintir di luar itu, oh MMMC ini eksekutif terus gitu kan. Teman-teman pengen gabung tapi kok tiketnya yang eksekutif gitu kan. Sebenarnya enggak sih Om sebenarnya. Iya benar. enggak. Ini izin gue klarifikasi juga ya buat semuanya. Gue juga member MMC ya bukan? Iya. Iya. Jadi masalah tiket mahal itu sebenarnya relatif, itu bukan mahal, tapi karena memang ikannya banyak ya. Ikan banyak. Karena memang ikannya banyak, jadi ya memang tiketnya harus menyesuaikan. Intinya begitu. Benar harus balance gitu. Bukannya harus mahal-mahal gitu segala macam. Enggak sih. Kalau memang ada bahasa eksekutif, hadiahnya pun menyesuaikan. Kan begitu ya. Menyesuaikan Karena benar. kan lomba kita soalnya gitu. Betul. Karena ini informasi juga mungkin buat yang nonton juga nggak tahu atau nggak dapat informasinya, yang cuman denger lu mancing MMFC, oh pasti mahal. Lu mancing MMFC, wah ntar lu kalah kayak gitu kan? Iya. Ini jangan takut maksud gua. Tapi ini emang satu lagi Om yang saya perlu tambahkan. Yang mancing di MMC itu hanyalah orang yang kebanyakan pengen getak. Benar. Dari rumah berangkat bikin tempat pengen gentak. Pagi-pagi lu. Bener. Pengen gentak gitu loh. Jangan sampai ini orang-orang jangan sampai nggak gentak, kita wanti-wanti ya pemilik kolam. Iya. Jadi saja maksudnya Om ini kan begini, jangan salah mengartikan dengan kita bayar tiket mahal. Meskipun banyak mungkin orang bilang, ya gue pengen juara, pengen hadiah gitu. Iya. Itu nomor 2 deh. Iya. Yang Bonus bonus itu mah. Kan ada hoki juga kan gitu kan. Yang utama kita mancing pengen happy gitu. Happy. Semua gentak, narikin, ketawa ketiwi gitu, gitu kan. Keluar rumah pengen gentak, bukan lamun joyo, namun. Bener. Saya pun ngerasain waktu Iya. saya kita lewat mancing tuh. Makanya kita Mancing pagi terus wanti-wanti kan? semua pemilik kolam 10 juga. dan lokasi empang sebelum ada akses yang cepat ya. Itu lokasinya rata-rata jauh Iya. dari jalan utama. Harus masuk kemana. Dan itu kita bela-belain. Makanya. Kalau buat kerja kesiangan. Buat mancing Tapi kalau buat bangun mancing udah pagi. bangun duluan. Lama banget nih jam 11 nih kita atau jam 10 nih. Mau jalan berapa kilometer pun ya Kita tempuh. kita tempuh ya. Tapi kalau saya lagi diuntungkan dengan bukanya empang-empang yang dekat rumah. Sekarang momennya. Ya, Bang Yo. Itu yang saya bilang tadi. Itu. Akses Akses ke Aksesnya. sini, Setelah ke ada situ, akses semua baru, seneng. semua lebih terjangkau. Bener sih. Setuju ya? Iya. Setuju itu Om. Karena saking banyaknya juga sih empang sekarang di mana-mana ada. Tapi keren-keren semua empang, keren-keren sekarang. Udah ngikutin gitu loh, banyak ngikutin. Introspeksi maksud saya, kita tuh introspeksi. Bahwa kolam itu ya, bahwa kolam itu ya monggo lah dibuka, tapi sedangkan pemancing utamakan. Iya. Pelan Dan empang MFC ini setahu Om Ben atau Om Elip ada berapa nih? Yang apa sih bahasanya? Yang sering lah MFC ngadain lomba itu. Maksudnya Ada yang berapa banyak? terjalin dengan kita gitu ya. Iya, yang sering dipakai kan otomatis kan event-event MFC. Sebenarnya kalau MMMC itu nggak pernah mengikat dengan satu empang sih Om. Nggak pernah ya? Artinya empang manapun, kondisinya seperti apapun, yang penting itu bisa menjaga eksistensi teman-teman nih. Artinya makanin lah kalau kita bahasa kita ya. Puasat memancing. Iya. Kita nggak melihat fisik, nggak melihat apapun namanya ya. Iya, nggak lihat. MMMC itu ya. Iya. Semua bisa gabung kok gitu loh. Oh, kolamnya kayak apa? Yang penting itu ikan makan, semua Iya, pemancing kurang happy. bagus gitu kan. Jadi kita nggak pilih-pilih. Om sekarang kalau orang mungkin dengar di luar MMMC eksekutif, tapi kita semua empang kita guyup kok gitu. Iya. Yang mau bareng ayo gitu, silahkan gitu. Artinya kalau sekarang Om tanyakan ada berapa empang, MMMC berniat sebanyak mungkin. Banyak mungkin ya. Iya. Mau merangkul gitu ya. Ya mau merangkul Om gitu. Asal monggo gitu ya. mau konsisten bahwa sportif ikan Ikannya bagus, kolam bagus. menjaga konsumen juga lah. Jangan lo pengen gabung MMMC karena hanya pengen MMMC kan selalu eksekutif nih, ikan banyak nih. Iya. Punten nih mungkin kalau ada yang mengharapkan wah berarti cuan lumayan. Ambil sisanya. Itu apanya, jangan sampai iya. deh, karena kita saling menjaga nih, empang namanya baik, pemancing puas gitu kan. Iya, yang penting pemancing puas. Begitu Om Habibi. Ya, jadi eksistensinya bisa lebih lama lagi gitu kan. Bisa mungkin diulang lagi eventnya, bisa ya Benar. menarik pemancing
lokalannya mungkin bisa mancing. Bener, itu keuntungannya Iya, ya. contohnya, Bang. Jadi ada feedbacknya juga lah Itu gitu. saya rasain sih sebenarnya. Tapi akhir ini emang hampir semua kolam udah menyadari ya Iya, yang nama kita. iya, yang tanpa ibaratnya kan sebenarnya kita kan nggak pernah menegur juga ya. Ini nggak pernah negor. Tapi pemilik kolam juga pasti kan karena dia juga nggak tahu persaudaraan atau persaingan kolam lah ibaratnya. Pasti dengan sendirinya dia akan perbaiki tuh. Empang-empang tuh, oh di sini seperti ini, di sini seperti ini. Dan akhirnya kan dari evaluasi itu ya teman-teman semua happy gitu kan Iya. ya. Oh kenapa Mancing MMC gitu, nggak ya. mau kesini lagi? Udah pasti tahu. Mereka. Gitu. Iya memang dari awalnya yang saya bilang juga visinya adalah ABC Fund MMC ikan banyak. Nah, kita bisa menjaga pemancing-mancing lokalan juga ikut. Iya, iya. Bener Om Habib. Mungkin dengan tiket yang nggak efeknya. melulu mesti mahal loh. Iya. Bahasanya apa ya? Gresekin ya Iya. bahasanya. Gesek. Kan semua nggak pasti keangkat kan? Iya. Kan semua nggak pasti keangkat. Ikan nggak semua, mau 2 ton nggak mungkin habis tuh 2 ton. Masih Iya. ada lah yang masih tersedia di kolam. Harapannya kan seperti itu. Yang bagus adalah empang yang bisa naik katakanlah di atas 50% misal, Iya. 50%. Habis 100% kan nggak Iya, mungkin. nggak Pasti masih ada sisa. Pasti itu, udah pasti itu. Dan sisanya juga pasti banyak. Kadang di ya itu atas. juga sih. Om. Gitu. Namanya kolam ya ikan mau banyak atau sedikit, kadang ikan banyak juga kalau pas cuaca nggak mau. Cuaca juga tuh, jadi jangan disalahin empangnya doang. Jangan salahin Atau empang. ikannya Jangan doang, salahin gitu. empang loh. Kita juga nggak pernah nyalain empang. Alam mau nyalain alam. Iya, nyalain alam Makanya nggak kalau Dosa dong kalau ini. ada orang nyalain, wah saya mancing kemarin di sana ikan cuma 2 ekor dapat tiketnya berapa 100.000 ya wajar ya kan 100.000 kan ikan berarti kan dapatnya berapa kilo ya kan kalau ikannya lagi di sana pengen di sana ya lagi nggak mau di situ ya jangan punya rumah salahin dia ya. jangan nyalain yang beli umpannya Anda jangan juga nggak salah semua nggak salah kan cuma ikannya kurang gitu aja sebenarnya. Jadi jangan nyalain diri sendiri bahwa umpan kita nggak bagus. Kan akhir-akhir ini saya ngelihat TikTok nih. Iya. Ada orang habis beli umpan, ngomong umpannya nggak bagus, tempat saya ngemakan 2 ekor. Lah ikannya emang nggak ada. Ya kan? Yang punya ini, loh saya makanya menang mulu. Karena menang mulu itu karena mainnya di kolamnya ikan banyak. Bahkan kita MMC, oh banyak ikan banyak. Kan hampir rata-rata tuh ikan kalau saya lihat nih, Iya. yang saya lihat yang di iklan maaf TikTok nih ya, Iya. saya lihat perhatiin tuh yang suka mancing sama kita. Iya. Teman-teman kita semua itu yang kalau Masih satu begitu komunitas ya. umpan, komunitas. Saya lihat, wah laku bener. Ya karena dia kan yang dia pancingin dia waktu pas saat show, lah ikan banyak, Ikan banyak ya. lah ikan sedikit, tapi nyalain umpan. Terus nyalain punya kolam, ya harusnya enggak kan ya. Sebenarnya satu ya emang lagi hoki kita nggak bagus nih, dapat lapak nggak bagus, Kurang mendukung. ikannya sedikit, kebetulan ikannya ke sana. Iya. Jadi kadang nyalain diri sendiri dengan umpan, nyalain pemilik kolam. Sebenarnya itu. Bro, ini boleh dimakanin bro? Boleh sambil Jadi, ngobrol makanya santai, dulu jangan kaku. itu- Ngobrolnya sama gue ini. Makan sekarang kalau Kan sekarang. Kenapa ya? Dulu makanya nggak boleh, makanya kita ambil tiket jalan tengahnya ikan paling nggak minimum 50 kilo, 35 kilo per lapak. Kenapa? Sebenarnya nggak ada buat standarnya ya. Standar. Cuman Iya. berarti udah dicoba gitu sebelumnya. Tapi sekarang memang udah mulai 50 kilo om baru kepuasan Anda. Itu ya. Kepuasan ada. Iya, 50 makanya kalau ini empang mumpuni gitu. kita sekarang kan mulai meninjaknya 100 kilo. ya udah terjadi Om Ben. Ya udah terjadi. Namanya kan itu. Udah terjadi. Kan happy. Nggak ada yang nggak happy. Tapi itu kalau kita telah dari Begitu dulu Om Ben ya. ngomong, iya saya dapat berapa? 800 ekor. Menang? Enggak. Ya kan? Menang enggak. Tapi dia puas udah kan. Puas, 800 ekor seberapa? Dulu nih saya mohon maaf nih, zaman dulu nih. Iya. Ini ada salah satu, saya nggak sebutin orang, ini dicurigain memang suka curang. Oh gitu. Banyak cerita nih Pak ini ya. Suka curang. Nggak sportif maksudnya. Pokoknya ya, artinya ya di Gautama, di apa orang udah tahu semua mereka. Tapi saat itu
Ini kita mancing di kolam yang besar nih, di Bandung. Kita tahu ya ibaratnya itu. Dia sambung saya. Dia sambil nyanyi, tapi saya lihat memang umur saya sama dia terpaut jauh. Dia lebih tua kan. Tapi saya ngelihat, saya 1, dia 2. Saya 2, dia 3. Tarikannya gitu. Iya. Saya semenit 1, dia semenit 3. 1, dia 1 kan beda kan. Saya ngelihat, cuman di Bandung dulu itu pemain jagonya banyak Om. Asli banyak pemain jago total ya. Terus langsung sujon. Wah, 600 ekor waktu itu 600 ekor. 600 ekor dibagi berapa jam, berapa menit, per menit berapa. Ini sampai saya Om, sambil nyanyi. Kan saya akrab sama mereka juga kan. Sambil nyanyi. Itu diragukan loh. Om Benny dapat berapa? 200 apa 300? Iya. Berarti istilah kecurangan itu terpatahkan, nggak curang emang. Enggak curang. Enggak untuk Banyak ikan faktor. rame. Kalau ikan yang besar kan itu ya orang tahu lah. Bahasanya Kalau hoki, dia. milik, ya kan? Ini Macam-macam. saya ngelihat, mau dia tuh nggak gimana, dia emang saya ngelihat kok. Iya, Dia nggak curang, yang curang ya. nggak curang. 2, 3 yang lain kan kalian 4. Dapat 3, dapat 4. Kalian segini-gini kan ya, kan segini-gini. Nah itu peraturan Kyle sebenarnya dari mana tuh? Sebelum MMFC, pas MMFC atau mengikuti? Mengikuti. Jadi kalau KL itu kalau kita dulu kan KL 3 tetap 2 ada 3. Dari start mancing Om Benny udah 3. 3 sudah 3. udah 3. Cuman kalau waktu 4 itu karena ikan kecil. Oke. Ikan kecil kan kita harus ambil ikan banyak, mau nggak mau KL tambah. Iya. Kan kita dulu MMC itu sebelum besar banget, itu juga banyak partisipasinya teman-teman Bandung. Oh, Kita kan ke Bandung, ke sana, rombongan ke sana. Kita kan ambil teman-teman sana, gimana sih peraturannya sana, kita ikut. Kalau teman kita di Bandung harus kayak 4, yang kecil masalahnya. Kita ikut. Artinya biar ini Om Ben ya, kalau ikannya ditanam banyak, biar ikan maksimal keangkat. Maksimal keangkat intinya itu. Keangkat. Iya, niatnya itu berarti. Iya. Jangan sampai nggak keangkat nanti yang disalahin kolam lagi. Kan kesian yang punya kolam. Iya, Soalnya betul, paling kesalahan gampang gitu ya. mulu, ya kan? Berarti sebenarnya di kolam itu juga banyak penuh dengan drama Om Ben ya. Iya. Kadang tuh ya. Tapi memang hal-hal kalau sedikit gitu. kalau saya perhatiin sampai sekarang sebelum lomba dan saat lomba itu yang pemilik kolam kalau kita ajak pakai kolamnya suka ketar-ketir. Ikan saya makan nggak, tadi salahin nggak. Gitu. Itulah. Ada beban moral mungkin yang ya. nyalain bukan kita loh, semua loh. Iya. Terus nyar semua dia ngomong, besok jangan kolam situ deh, jangan kolam itu kan. Padahal ya kita udah wanti-wanti, maksudnya ikan banyak, nggak taunya cuaca mendung dari awal, dari pagi sampai sore. Iya. Kan nggak salah juga. Nanti masukkan lah Om Ben. Iya. Nah, kita mancing ikan banyak, mungkin cuaca kurang mendukung yang Iya. lebih ya. Artinya ya nggak bisa disalahkan kolam. Nggak bisa. Karena ini alam kan seperti itu. Alam. Ya buat perhatian yang lain mungkin juga kan ya. Kadang kan segelintir orang, 1-2 orang juga kadang bilang, nih ikan banyak. Total ikan ramai cuma 100-200 gitu kan. Iya. Ya, tapi kalau alam mau hujan seharian mau gimana kan? Iya. gitu. Kadang Galau kita juga bahasanya. lupa gitu yang naruh Cuacanya ikan. galau, lagi ikan nih galau. Iya. Mancingnya galau. Kadang juga jadi gini, ada beberapa yang nyalain penjual ikan juga bisa. Penjual ikan beli disalahin. ikan, beliin Bandar sana. ikan yang disalahin. Bandar ikan juga disalahin. Gua makan Di mulu. nih. sana. Jangan belajar sana lagi deh. Ya kan? Padahal mungkin yang bandar ikan juga nggak salah. Saya udah siapin ikan bagus-bagus nih. Ternyata saat pengiriman macet dan sebagainya, ikan mulai Iya. ya di jalan Waktunya kan. mepet. Iya, Nyampenya waktunya kepagian. mepet. Nah, adalah drama di situ. Iya, dramanya kan. Bannya pecah Sebenarnya lah segala. panjang, sebenarnya panjang. Iya. Cuman orang akhirnya menilainya, oh bandar ikan salah, jangan di bandar itu lagi, gitu kan.
Itu semua Salahin jadi Semua salah-salah. kesalahan. Iya. Lah, karena gini, karena posisinya kan kita yang buang uang. Iya kan? Orang merasa saya buang uang, saya boleh nyalain dia kan. Iya. Wah, saya nggak puas nih gitu. Tapi rata-rata berarti yang komplain begitu kalah pasti ya, Mi? Pasti yang kalah. Kalau yang menang mau udah. Bang bagus. Besok main sini lagi saya mancing. Bener ya, Mi ya? Iya. Karena emang di Empang mau pelampungan, Galata sama Galapung. Manusiawi nggak sih gitu? Manusiawi. Cuman kita kan nggak pernah nyalain siapa-siapa kalau di KPMC ya. Wajar. Udah karena udah keseringan seperti itu sering. Iya. Wajar. Itu sebenarnya lebih ke etika Empang sih. Iya. Menurut saya sih ya. Iya. Jangan dimulai satu nuduh ini, nuduh itu ya makin nggak bener gitu kan. Iya. Semuanya salah aja. Iya. Padahal mah cuma kalah itu satu. Tapi makin kesini kolam makin keren-keren. Keren-keren ya, Udah antisipasi itu semua gitu loh. Alhamdulillah ya, Mi. Mana ini besok Karena ini kayaknya mau semaksimal musim hujan nih 2 hari sebelumnya ikan dah. Saya pun Siapin, semua disiapin. Silet baru pertama kali buka, tahu sendiri kayak begitu. Saya nggak pernah mancing. Iya. Taunya cuman infonya harus begini, saya kerjain ya kan. Cuman hasilnya saya nggak tahu bagus yang mana, otomatis saya harus cari studi banding dong. Iya. Evaluasi. gitu. Evaluasi, Iya. keterusan sampai sekarang. Tapi start bagus kan? Tiap minggu. Pembukaan bagus kan? Pembukaan bagus. Gitu ya. Jadi ya seiring berjalannya waktu lah. Itu kita banyak mancing di mana-mana pasti akan beda. Tapi yang rata-rata yang mancing di kita saat ngadain di silat ya, puas semua. Hampir nggak ada keluhan. Yang event terakhir. Event terakhir semuanya, semua nggak ada yang keluhan. Iya. Keluhan Masih apa? Keluhan ya keluhan harusnya ya masa 300 ekor 20 ekor gak puas semuanya kan? Iya. Nggak mungkin lah. Benar. Biasanya gimana mancingnya kan kita lihat siapa sih mancing. Karena ikannya sekian. Iya. Masuk akal lah dibagi Iya. sekian masuk akal. Dan yang menang misalkan ya umurnya udah 50. Yang menang umur 20, 30, 22. Jago. Jangan salahkan. Nggak ada yang salah. Emang dia skillnya sama speednya udah beda. Tapi emang di Empang tuh nggak ada ya kategori klasifikasi umur gitu ya? Nah saat ini lagi Lagi pengen dibikin umur 50 ke atas atau 40 ke atas kita main bareng yuk. Tanpa joki gitu. Tapi Siapa main aja tuh? totalan. Malin nggak masuk ya? Banyak. Saya nggak boleh ikut berarti Om ya. Nggak boleh. Termasuk saya udah takut kalau main ikan Jadi ramean pemancing manula gitu ya. Oh, Manula kan kelasnya. main rame tok, ayo main speed udah sebenarnya baru main speed mau nih sumber ngobrol ikan dimakan Pak dimakan Pak kata kayak gini Pak dimakan Pak iya Bukannya ngomong dari tadi. iya. Kita ngobrol karena sebenarnya gini Om lihat di MMC mancing hampir semua yang mancing ini belum dikentak udah ngobrol sini ajak ke sana ngobrol temen semua gitu. Enggak, kalau menurut saya, ini kan yang dibilang Om Benny tadi, Om Habibie nih. Ini kayaknya Om Benny pengen reunian kayaknya. Oh, gitu ya. Soalnya kalau Om Benny bilang, Om Alim nggak bisa ikut nih, lebih muda nih. Wah, ini membedakan kasta ini kan ini. Kayaknya Tapi ini udah nggak ada semua sih. kayaknya pengen reunian nih kayak teman-temannya sebayanya gitu kan yuk. Ah, benar, Gitu. boleh. Ya nggak juga. sih, gitu kan? Benar, boleh juga sih kayak gitu. Pak Haji Seru Kuyu, tuh. ini sampingnya Pak Haji Kuyu kan seneng. Iya. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji ya. Iya. Biasanya dia pede tuh. Banyakan papa daripada Om Benny. Hasil akhir mah lain. Pas itu beda ya. Kan begitu mancing kan. Karena kita nggak ada yang tahu gitu. Aduh, Setuju sih keren bikin Bang event kayak Tagu gitu ini Om. mereka. Yang senior kemana mancing. Nah kita yang mudah-mudahan disupport aja nih. Ya, Gitu. setuju Iya. saya juga. Itu support aja. Setuju. Tapi Gimana? suka enggak itu, suka kalau saya perhatiin suka jadi kurang asik. Kurang asik. Sebenarnya Om ya. Sebenarnya kurang asik karena kan usia segitu kan sebenarnya di MMC kan nggak terlalu banyak Om. Iya. Artinya Kelapak terlalu jauh, nggak bisa ngobrol, nggak bisa bercandain ya kan. Iya. Lihatin kalau selama ini MMC kan Harusnya kalau kecil yang kayak mancing, begitu ya. yang mancing siapa, yang jalan-jalan siapa, yang ledekin siapa, kan itu aja tuh kan. Serunya sih gitu. Bentar-bentar udah ngeledek-ledekan itu. Nah,
kalau di MMC sendiri tuh kan terkenalnya event mobilan tuh, hadiahnya mobil. Iya. Itu mulai dari kapan tuh kalau saya boleh tahu tuh? Mulai dari pertama kali di Patriot waktu itu Grand Hadiah Prix mobil ya, itu. hadiah mobil. Tahun Tiket berapa sih itu? 2,5 juta, berapa itu waktu itu Bang Haji yang dapat. Iya, itu mah 2015 kayaknya deh. Iya, itu tiket 2,5 juta. Terus kan dapat mobil tuh. Dapat mobilnya Expander. Wih, Expandernya yang pertama kali keluar Expander. itu tuh. Saya belum ikut itu Om Ben itu. Iya, Saya belum ikut itu. pertama Kalau kali itu ikut juara gitu. Maybe. Expander Nah terus Om Benny pernah dong dapat mobil dong. Oh, kali ya. sekali ya. Pernah sekali. Pernah sekali. Di Indramayu. Dari Indramayu. Mayu. Itu Cuman kan juara. event saya Om ya. Ah iya, benar. Anniversary-nya sama Lim. Anniversary saya nih. Yang mana Om Benny? Iya, padahal saya sebelahan mancing nih. Beliau nih, saya kebetulan sebelahan tuh. Tapi yang juara beliau nih. Oh, gitu ya. Dulu mungkin Nggak belum musim. sengaja. Yang ngadain acara juara. Belum Belum musim ya. itu. Sempat ada periode yang ngadain acara juara itu ada tuh. Terpatahkan itu. Tapi itu terpatahkan. Om. Terbataskan udah ya. Saya ngadain yang kedua kali anniversary dengan si Abang Om ya. Iya. Di kolam si Abang. Saya juga yang dapat. Jadi kado terindah di Udah ya. anniversary dihadiahin mobil gitu. Mobil itu ya apa Boleh jatuhnya sih, nyebutin nama nggak apa-apa ya. Apa sih ini mah bebas. Kalau saya waktu itu dapat X-Force. Export ya. Force. Ya. X-Force Mitsubishi. Mitsubishi. Kalau Om Ben kan dapat Itu Daihatsu ya? Daihatsu. Ya, Daihatsu Tiga apa? Ya, Sigre. Gila. Kedua masalahnya. Om Benny dapat mobil sekali nih. Kali. Sepanjang mancing nih. Panjang sekali. Motor sekali. Motor sekali. Iya. kemarin dapat Om Ben. Hah? Di Beat di Bang ya. Iya sekali. Baru itu Bang. Iya. Bertahun-tahun lah dia motor zaman dulu zaman King nih. Kita mancing zaman tahun 91 itu 750 Air King hadiahnya kan. Iya, iya, Di Taman Mini di itu. Bener-bener nggak pernah dapat. Iya. Hanya ikan rame kan saya seneng naik ikan rame. Kebalikannya tuh kalau Babe sering dapat motor dulu ceritanya. Mobil belum pernah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi dulu di Pelampungan juga Babe ya. Iya pelampungan ada daerah-daerah situ ya. Dapat mau Galatama mau apa, tapi dapat motor tuh ada beberapa kali lah. Mobil belum pernah, makanya sampai sekarang penasaran. Ya itulah Ya. Mas Bibi artinya Itu. kalau memang mancing itu udah dijiwai gitu ya. Iya. Ya bukan nggak ada kata kapok ya, memang kita hobi soalnya Hobi. gitu kan. Hadiah kan nomor 2 gitu ya. Ya orang akan mancing lagi gitu kan. Mungkin itu suatu daya tarik yang apa sih ada tantangan gitu kan ya. Gitu, suatu kebanggaan. Bisa jadi gitu. Lu sendiri dapat berapa mobil dah? Gua dapat mobil baru sekali. Om. Sekali. Mancing. Cuma kalau dapat motor, gua pernah dulu mancing di daerah Serang 1 kali event nih. Saya dapat motor Scoopy 1, dapat motor Genio 2. Jadi 1 kali event dapat 3 motor. 3 motor. Tiga motor itu. Pangkalan ojek dah. Yang terakhir itu saya dapat lagi NMAX, itu mancing di Bekasi. Bekasi, di ya, kolam ya. Bekasi. Keren itu. Ya, hoki kayaknya. Oke ya. Ya itulah memang namanya rezeki hoki nggak ada yang tahu kan. Ada yang tahu lah. Oh kapan atau gimana. Dia tuh juga dapat mobil juga nggak tahu kan ini. Aduh, ketawa-ketawa digini-gini ini. Nggak tahu ikan itu wah besar. Ikannya besar. Malah yang terakhir kemarin di Indramayu ikannya wah paling besar kata Pak Lurah. Itu paling besar katanya. Besar murah bisa timbang nggak ada sampai tiba-tiba nanti habis. Ya, kilo berapa itu juga? Ngomongin induk tuh di MMC kan terkenal dengan istilah bondling ya. Iya. Ya, itu pertama kali dari MMC atau sebelumnya ada sih? MMC Om. Jadi MMC awalnya bondling gini. Mm-mm. Gimana tuh? Bondling itu awal nih, ini saya cerita ya sejarahnya bondling. Itu dulu adalah waktu di zaman Patriot. Oke. Patriot itu dulu ada ikan induk dapat, ayo yang ikut bondling siapa? Makanya 10 orang. Tapi langsung cash. Iya. 50.000 dapat babon nih, langsung ditarik 50.000. Babon keliling gitu. Babon keliling, jadi babon keliling. Bondling itu babon keliling. Karena bayarnya keliling. gitu. Keliling. Tagih-tagihin per lapang Iya. gitu. Babon ya. Nah, tagin kalau waktu malam, kalau mancing malam nggak ada induk, adalah ikan merah. ikan merah. Ikan merah 50.000. Dapat ikan merah, woi merah, 50.000 keliling. Nah, terus ikan karet.
Iya. Nggak ada ikan merah, ikan karet. Ikan pita gitu. Iya, jadi dikaretin karetin. cuman, Nah, pernah kejadian malam, kejadian saya ngomong si sama yang ngurus kolam, ikan jangan lupa dikaretin ya, ikan karet. Maksud saya tuh ikannya jangan semua, tapi semua dikaretin. Tom. Ini harganya, ini terus terang, ini saya mancing banyak nih. Yang pemilik kolam baru datang pulang kerja, mancing yang mancingin kayak dia dulu kan, baru datang bayar 2,5 juta. Ke saya 2,5 juta, kan kesana. Nah, satu lagi, dulu ada pemancingan di kolam Depok, di Beji. Itu keren lagi itu, Om. Saya pertama kali diajak mancing ke situ dulu, Om. Saya terlambat. Saya pikir kan mancing seharian ya. Iya. Ternyata cuman 3 jam. 3 jam cocok lagi. Nah, hitungannya seperti kayak gaplin kayak kita waktu kemarin di Subang di itu. You lawan ini per ekor. Sama induknya ya itu sama. Induk sama merah beda 50, induk 100.000. Saya datang terlambat dapat lapak pojok. Iya. Datang, langsung ditagih. Berapa? 3,5 juta. 3,5 juta katanya. Lah, langsung dibayar kan 3,5. Udah, saya bawa uang cash 3,5. Begitu pasti kocok, saya dapat lapak itu lagi. Iya. Saya beli laptop, Om. Iya, kondisinya beli laptop langsung. Beliin laptop itu gimana kenangan itu. Beliin laptop, katanya, beliin laptop. Tapi ini ya Om Habibie sama Om Beni ya. Bondling itu sekarang hampir semua kolam loh. Iya, hampir diimplementasi di semua kolam. Iya. Lomba ya. Nah, Yang dari awal kita cuma buat seru-seruan sebenarnya Om iya. Beni. Nah, artinya kan karena emang kita sekarang dulu kan narik ikan babon satu, panitia keliling nih narikin gitu kan. Sekarang alhamdulillah nih semua kolam pakai. semua kayaknya kolam sih. pakai. Ini sebenarnya yang jadi satu jadi dari depan. Oke, bondling di depan 1 juta pokoknya gitu. Iya. Itu awalnya yaitu jadi gini, ada di tengah jalan udah angkat tangan. Iya. Angkat bendera putih gitu. Nah, udah gitu. Ya. Karena udah nggak bawa uang cash kan, uang saya udah pas. Iya. Pernah nggak kejadian ini ikan induk cuman tahu kita cuman 5 ekor. Ini isinya adalah 50 ekor. Pernah nggak? Belum kasih. Itu, Surprise gitu. ya, itu yang punya Om, yang punya Pak Haji itu orang itu keren, asli keren. Iya. Lu bawa duit berapa? Mojar ya kan? Mojar. Ini kerjain itu ya. 100.000 Om. 100.000 kali 5 juta mesti bagus 5 juta. Ada yang tahu, tahunya 5 doang gitu. Induk. Nah itu makanya akhirnya Dibatasin batasin nih kita ke depan ya udah oke 10 kali 100 juta. Akhirnya gitu. Karena kan di tengah jalan ada angkat tangan. Makanya Ternyata banyak cerita juga Om Habibie. Lu belum Kita tahu nggak kan? belum tahu. Nah, kan? itu belum tahu. Iya makanya. batasin Sini karena harus awalnya tanya. begitu karena awalnya ada yang ngerjain dan itu ikhlas dia saya mau ngerjain gitu loh tapi uang dari saya ini kan cemplungin karena dulu nggak ada batasnya berapa kilo pokoknya induk gitu Pokoknya induk ya ikannya besar. makanya dibatasin kan kita 4 kilo ke atas Iya. Dan atas, berapa 10 ekor? Hitungannya tercepat. dulu nggak ada pokoknya induk aja 2 kilo ya pokoknya kan ikan 1,5 kilo ke atas kan induk. Banyak banget nih produsnya nih Om Beni nih ya ceritanya nih ya. Dari Cerita. mancing gitu kan. yang Sinilah angkat tangan revolusi mancingnya itu di sini. angkat-angkat tengah jalan banyak dulu angkatan. Wah gimana gue udah bayar tadi begitu saya dapat. Tadi bayarnya orang tadi udah 10 sekarang tinggal 5 ekor orang yang bayar. Angkat tangan yang 5 ya kan. Akhirnya kesepakatannya adalah di depan aja 10 ekor. Oke. Batasin lah. Gitu. Batasin. Gitu. Kalau ikan totalan nih sendiri ya, itu kan dibagi kategori tuh ya. Terbanyak 1, terbanyak 2, terbanyak 3. Di awal saya ikut MMS itu pernah kan mainnya ditimbang. Oh iya. Kenapa sekarang jadi ekoran? Apa emang dulunya ekoran, terus ditimbang karena Gini. ada
ada. Jadi kecap ada lah, dua, katakanlah. dulu ada dua kategori sebenarnya. Satu di ekor sama ditimbang. Dulu di Jakarta itu semua ditimbang, gak ada yang di ekor. Kecuali Bandung ya. Iya. Bandung dulu fair mainnya ekor. Mau seberapa besar, seberapa kecil. Karena yang mana kan kecil ya. Timbang juga. Kalau di Jakarta dulu main timbang karena kan biar tahu ikan itu turunnya berapa kilo sih. Totalnya. Naik nggak sih ikan ini gitu. Tapi ada kecurangan. Zaman dulu. Kita dulu korangnya itu besinya gede. Oh, jadi dia Timbang ditimbang besi. sama koran putih. Nah, iyalah, ditimbang harus sama korangnya. Iya. Beda orang beda, bawa orang Iya, sendiri. jadi kita mau kos gede besar-besar ini sebesar-besar ya. Ada yang pakai gagang juga kan. Ada yang juga pakai gagang. Ditimbang ini udah timbangnya ada beras. Kilo, 2 kilo kan. Iya Itu kan. menang gitu. Udah tambahan. Akhirnya kita sama-sama oke lah. Awalnya oke ada 2 jenis. Ditimbang dan diekor. Akhirnya biar nggak repot, udahlah. Kita percaya sama orang kolam aja, ekor hitungannya timbangannya udah ketahuan yang naik berapa dari ekor aja. Ekor misalkan ikan ketahuan kita beli belanja ikan sekilo 5 apa 6 gitu ya, apa 7. 1 ton kita hitung aja. Naik nggak sih ikannya? Kalau dulu kan cuma buat niat itu Om. Oh, buat ngeliat itu. Biar ya. niat gitu, kita ikan naik nggak sih? Dari semua peraturan yang sudah dibuat itu udah ada rentetan Ada ceritanya. ceritanya. Itulah perubahan di jalan gitu. Karena kalau timbang gini Om, kalau ditimbang ikan mujair sama ikan sapu-sapu itu ditimbang. Masuk ya. Ikut itu masuk tuh. Loh kan saya mancing ikan mas, salah sendiri ada ikan mujairnya. Salah sendiri kan itunya, bukan salah saya dong. Iya sih. Salah yang punya kolam. Iya kan? Nggak ada yang salah. Kalau kita nggak boleh. Lu salah, ngapain lu tanamin? Ada yang dapat pura-pura. Iya kan? Bulus. Itu. Karena ada kejadian berkali-kali, kalahnya karena ikan mujair. Berarti kalau timbangan paling 1 on, 2 on Iya, gitu. kejadian kan berapa kali orang marah. Iya, Bapak kan pernah itu. Iya, berapa on. 1 on Om. Iya, kalah. Gitu. Antara video Kalah paling air juga, kalah mujair. Nggak boleh sekarang nyalain ikan mujair sama ikan. Kita punya pemain juga ngomong, iya punya kolam salah, saya mancing ikan emas loh. Kenapa dikasih mujair? Iya. Ya nggak salah saya dong, saya mancing kok. Timbang hasil kan namanya hasil ikan. Kecuali Itulah kalau bahasa akhirnya kan gabrugan kesini, gitu ya. kesininya akhirnya kan semua udah sadar udah kita semua kita main ekor ya, tapi ikan emas yang dihitung. Iya. Fair. Fair, itu lebih fair sih. Fair. Setuju, fair. Itu awalnya Bandung Om, awalnya Bandung keren. Dulu Bandung itu semua hampir mirip ke sana lah itunya. Cari apa namanya? Menamakan Om. Iya, persamaan fairnya gitu loh. Peraturan, rules, Semua. Iya. Fair. Dimanapun peraturan yang membuat kita itu nyaman buat pemancing dan Iya. kita pakai gitu. Udah sama. Karena kan dulu juga teman-teman Bandung itu yang jago-jago mancing di Jakarta. Hampir pemain total loh. Iya, Bandung. setuju. Setuju sih Keren. itu sama. Pernah nggak juara di Bandung? Setuju. Pernah sih Om. Nah, ya. Iya, itu mah sensi ya perkembangan zaman soalnya kan. Cuma kalau kita bicara dulu, ya memang iya. Iya, tapi emang kita semua MMC belajarnya juga patokannya ke Bandung sampai ke Bandung. Bandung ya. Sampai dari umpan, sampai dari jenis ikan, pelajaran di situ semua. Tiap empang-empang di Bandung itu kita lihat semua, kita pelajarin. Oh begini, oh temennya si ini umpannya si ini, begini, ini begini. Ke MMC sebar semua. Silahkan kalau mau ikutin serang enggak ya udah. Tapi udah sebar nih teman-teman MMC, silahkan. Termasuk juga umpan itu, Om. Yang Iya. umpan Gendul, kroto, poa, TJ Semua. gitu. Semua. Dari situ tuh. semua. Apa dulu udah ada sih atau belum sih? Dulu TJ, POA itu Belum ada ya kayaknya. nggak ada. Itu teman-teman kita di Bandung yang artinya dia itu ukil orangnya, otak itu pintar gitu loh. Smart gitu, pintar gitu. Ya, teman-teman kita Bandung itu Abu Nawas enggak sih? ya sebenarnya nggak Abu Nawas. Akal gitu, banyak akal gitu maksudnya. Sebenarnya bukan Abu Nawas memang Bukan ya? kenyataannya Kangen seperti ya? itu.
Kenyataannya jadi seperti kayak itu. mencetus hal-hal baru. Iya, kita kalau nggak ngikutin kalah. Iya. Kayak dulu lihat nggak waktu kejadian waktu pakai serundeng. Serundeng itu apa tuh? Serundeng itu. Buat makanan itu. Bukan, ini serundeng buat mancing ini man. Serundeng itu apa namanya? Telur apa namanya? Apa coba? Kelapa parut Kelapa, digongseng. iya Kan jadi serundeng itu. Apa gonseng Itu buat umpan keren dulu. Masa? Iya, ini spesial Bandung kita ada niat dan itu samping saya. Umpan saya minta ganti-ganti nggak dimakan nih. Oh, yang mana serundeng. Semua di Jakarta pakai serundeng semua. Dan itu memang bagus semua, cuman hanya sebentar, hanya 1 bulan. Oh, sebulan. Sampahnya hanya 1 bulan. Lebih itu nggak ada. Gak ada yang makan lagi bisa sih. Nggak ada ya? Dan sekarang juga ada ikan nggak mau makan habis itu. Oh, serundeng udah ngerti dia ya. Lu ngasih serundengnya doang, ketannya enggak. Iya kan? Serundeng doang, dagingnya nggak ada, ya kan? Empalnya nggak ada gitu. Ada empalnya nggak ada, serundengnya tok. Iya, seru banget jadi ngobrolin kalau MFC ini mungkin dari awal kita udah dengar tadi ya hal baru ya, dari awal terbentuk, ada peraturan, mulai revolusi umpan ya kan. Ini nggak ada habis ya mungkin Nggak ada ya, habis, belum panjang, selesai di Om. sini ya. Memang semua ada itunya. Pasti akan Bonleng. terjadi kalau bahasa saya mungkin revolusi mancing. Dunia Revolusi. pelampungan ya. Sampai encosan. Encosan kan sekarang di mana ada encosan. Encosan tahu nggak? Nggak tahu tuh. Nah, ini kita kasih tahu nih. Encosan itu Encosan itu, pertama ah. itu kita adain di kolamnya Gilang. Itu siapa bahasa mau? apa sih? Itu bahasa apa sih Om? Sorry. Di JW dulu. Oh di JW dulu ya, iya. Untuk kita kuliah. Encosan nama orang. Hah? Nama orang. Nama orang? Encos. Encos. Nah, Panggilan lah. Panggilan Panggilan. Encos. Bukan boncos dia bukan. kan dia dulu waktu mancing suka ada sopirnya. Sopirnya, Encos. Ini supaya dia pernah nganggur, kumpulin duit pinggiran ya. Udah, namanya ditanamin cosan, cosan. Catat cosan sampai sekarang, namanya Om Cosan. Padahal nama seseorang mancing. Oh gitu. Itu. Jadi itu nama orang yang ngumpulin itu ya. Yang ngumpulin. Ya, karena itu kan Iya. cosan itu kan di luar dari tiket panitia Om Habibie ya. Jadi itu kayak Di luar. Jadi nggak. Untung belum ada Alip dulu ya. Alip ada. Alip. Jadi potongan itu terserah mau dikasih kasih syukur nggak ya udah. Itu nggak kepada Empang. Empang juga kita kasih tahu sebelumnya bahwa ini ada pinggiran luar namanya cosan. Kalau zaman dulu adanya namanya CSS itu titik Om. Titik. Titik. Tuh gimana maksudnya tuh? titik itu gimana? Jadi gini, Om dulu di buku daftar ikut titikan nggak? Titik 1 C, titik 2 SS. Gitu. Nah, main titikan pinggiran. Jadi di daftaran ada namanya ada titikan. Bukan contohnya tapi titikan titik. Lo gak tahu kan? Titikan Belum tahu ya? titikan 2. Titik 2. Nah, titikan 2 SS. Kalau ikut semua titiknya banyak tuh. Iya. Titikan 1 titik 2 itu. Kalau di sekolah titik gitu gitu. Titikan. Jadi kalau ngomong dulu zaman dulu kan titikan, lo main titikan nggak? Main titikan. 1 2, dua-duanya ikut gitu. Sekarang C sama saya. Nah, ini terakhir mungkin ya. Arahnya MMFC ini ke depannya atau harapannya seperti apa nih? Dari Om Benny dulu mungkin ya. Nah, iya nih jadi Pak Ketua tadi. Jawab. Harapannya ya tetap seperti biasa lah, seperti dulu bahwa guyup rukun aja lah rame-rame. Iya. Enak, happy kayak seperti yang dulu. Kompak. Dan saat ini seperti kompak. Setuju. Cuman memang saat ini memang agak jauh karena setelah COVID ini kerjaan makin banyak udah biasa Kesibukan lagi. Masing-masing lah ya, kesibukan Dulu kan masing-masing. waktu pas COVID kan, wah setiap hari, setiap malam kumpul. Iya. Ini sekarang udah mulai agak menjauh karena semua udah mulai kegiatan rame lagi. Tapi begitu hari Sabtu Minggu ngumpul lagi kan. Lagi ketemu ya. Tapi ada juga yang udah, wah saya udah terbang ke sana, terbang ke sini tiap sebulan sekali jadinya. Jadi suatu kebutuhan tuh ya. Iya. Setuju saya sama Om Benny. Ya, Gimana, artinya kalau kedepannya MMMC kita pengen ya
rukun, guyup, karena emang ini suatu wadah hanya untuk apa ya, tempat berkumpul teman-teman lah, satu hobi lah gitu kan. Para angler nih yang satu hobi, punya hobi mancing di pelampungan khususnya ya, bukan pelampungan juga sih, artinya di kolam lah gitu kan, Kolam. di kolam ikan, khususnya untuk ikan emas, MMMC ya ayo bebarengan gitu, guyup. Adapun kalau sekarang mungkin seperti Om Benny bilang, di masa COVID kita lebih Kompak, sering kompak ngumpul gitu ya. karena kegiatan berkurang, dan sekarang sedikit berkurang mungkin karena udah pada jadwalnya padat masing-masing nih gitu kan. Karena ini kan hobi Om, tetap kita punya keluarga, kita punya ini, kita punya kerjaan masing-masing, Iya. tapi intinya MMC satu tujuan. Iya. Betul, ya? Iya. Itu sih kalau buat saya, Om Habibie, Buat mancing happy gitu ya. happy Happy. happy gitu. Emang ada yang sebagian yang udah sepuh ya, ada yang kadang udah mulai bisa itu karena bukan bisa, karena emang ada kegiatan. Ada kegiatan. Saya tanya, oh saya lagi ada kegiatan di sana, di sana, di sana. Tapi di luar Belum itu setelah sebenarnya COVID loh. kalau adanya pemancing yang mungkin setelah itu nggak mancing lagi atau belum mancing gitu ya, mungkin karena kesibukan. Tapi kita tetap komunikasi Om di luar itu Tetap, gitu. iya tetap. Artinya kekeluargaan kita tetap terjaga gitu loh. Iya. Bukan berarti mungkin beliau nggak mancing karena kesibukan terus kita kayak putus hanya kenal di kolam doang. Enggak nyampe sedalam itulah MMC gitu loh. Keren. Artinya benar-benar erat lah pas sudah Iya, pindah ya. iya, keren. Bagus. Dan saya lihat juga regenerasinya lumayan ada gitu ya. Iya. Berarti Terus-terusan Om. terus-terusan. Mudah-mudahan sampai ke depan tuh generasinya baru lagi. Alif kan salah satunya. Satunya. Walaupun salah satunya gitu Iya. kan. Nggak ada ya legacy lah turun. Iya. Berarti Haji Silet ya ada, Habibie maju mungkin waktunya tadi Iya. yang bilang ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depannya tetap sukses gitu kan, jalan terus, semuanya juga sehat-sehat selalu, yang penting Om, Iya. biasanya ya. Jadi kita bisa ada kegiatan mancing lagi. Iya, betul. Terakhir banget, ada pesan gak nih Om Ben? Buat yang mau mancing ataupun buat para member MFC atau buat siapapun gitu kan. Pesannya apa? Saya rasa buat pesannya buat orang luar kalau saya. Orang luar ya? Orang luar yang Di luar merasa sana gitu. orang luar MMC yang saat ini suka saya menafsirkan lihat, gitu ya? bukan salah menafsirkan, Bukan. selalu ada menyalahkan diri sendiri saat mancing. Umpan saya jelek, satu. Terus kedua, itu tadi yang saya bilang umpannya jelek. Terus semuanya itu faktor ikan, bukan faktor umpan. Sekarang gini, Om Habibie, saya tanya nih, saya pernah perhatiin orang beli ke shop Telaga Silet beli umpan. Dia dapat 3 ekor, 2 ekor. Saya perhatiin nih orang. Terus dia menyalahkan diri, saya kenapa beli umpan. Ini ya, dia lihat dia pindah ke beli tempat lain. Padahal bukan umpannya. Karena faktor dia kebetulan lagi tidak beruntung, dapat lapak tidak beruntung, ikan sedikit. Iya. Iya. Kan itu tadi Om. Itu maksud saya tuh jangan berkecil hati lah. Itu bukan faktor umpan, bukan hanya faktor keberuntungan kalau menurut saya mah. Iya, oke. Kalau dia mau umpan sendiri, nggak usah beli siapa-siapa, mancing sama MFC. Pasti happy aja. Tuh, pasti happy. Jadi jangan khawatir, jangan ragu. Dan kalaupun mau nanya-nanya juga bisa ya. Iya bisa. Dari sisi umpan ataupun teknik. Bisa. sharing. Nggak usah. Jadi nggak usah merasa umpan saya cari. Bikin aja umpan. apalagi Mancing di minder MFC pasti kan dapat banyak. Iya. Iya. Slogannya itu ya. Soal menang apa enggak ya kita nggak tahu, ya kan? Menang apa enggak kita nggak tahu. Happy-nya dapat. Happy-nya dapat. Jadi gimana biar pemancing tuh meskipun kalah happy aja, puas gitu mancing hari ini. Sampai saat ini emang kebetulan MFC keren, tentunya itu. Kalau Pulang mancing, kalah, ketawa, semua ketawa. Gimana? Om Alif gimana nih kata-kata? Kalau buat saya sih, buat pesan-kesan lah ibaratnya ya. Kalau mungkin di luar sana tadi yang kita ulas lagi, MMMC itu pemancing eksekutif atau yang lain-lainnya, itu kan tidak saya benarkan. Artinya buat teman-teman semua yang mau happy atau gabung,
insya Allah kalau di MMMC karena ikan banyak nih ya, Iya. ini kan menyesuaikan juga nih. Tingkat agak tinggi berarti ikan banyak, Iya, harganya juga betul. balance kan seperti itu. Ayo aja bareng-bareng. Toh nggak gabung dengan MMMC pun kita ketemu di empang lain dengan MMMC saling sharing kok gitu kan. Artinya begitu. Artinya kalau untuk pesan-pesannya mancing mantap gitu ya. Sesuai slogannya ya. Mancing Slogannya. mantap. Udah itu aja. Fishing community. Itu sih Community. katanya. Tapi ada yang plesetin mancing mahal. Mancing. Mancing males juga ada gitu. Plesetin terus aja. Gak ada habisnya. Aduh. Oke, jadi itu dia kita udah ngobrol-ngobrol sedikit banyaknya sama Om Benny selaku ikon MMFC ya, Ya. dan juga Om Alif yang lama juga di bergabung dengan MMFC. Saya pribadi pun juga masih di MMFC, masih di komunitas itu dan sering mancing bareng gitu ya. Iya. Dimana aja kita berangkat, kita mancing, ketawa happy deh gitu aja. Iya. Nah, mudah-mudahan MMFC jalan terus, jaya terus, konsisten, dan tetap mancing mantap. Mancing mantap. Oke, applause dulu dong buat Tom ini ya. Thank you.